Selamat siang, mohon izin Pak Aristiono Nugroho dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nauri Rizky Nugraha selaku moderator dan ada beberapa aktivis pada materi menit 0 hingga 20 dengan Arni Sindi sebagai penyaji, Danang Putra Kurniawan sebagai pembahas 1, Naratama Bayu Atmaja sebagai pembahas 2, dan Chef Dwina Intan sebagai juru kamera. Acara selanjutnya akan ada pemaparan poin-poin dari penyaji. Kepada saudari Arni Sindi dipersilakan. Baik, izin Bapak dan rekan-rekan, di sini saya akan memaparkan 5 poin materi dari materi 1 dari skripsi yang berjudul Akses Reform di Desa Margasinta, Kecamatan Muramo, Kabupaten Poso Selatan. Yang pertama, poin pertama yaitu peningkatan jumlah penduduk terpusat di wilayah Jawa, mendorong pemerintah melakukan pemerataan kesejahteraan pembangunan wilayah melalui program transmigrasi. Kemudian, untuk yang kedua, untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum HAT transmigrasi, maka dilakukan ikatan melalui reform agraria melalui penataan aset pada tahun 2020. Poin ketiga, yaitu pemerintah kemitraan dengan ADART BPN melanjutkan reform agraria dengan penataan aset dengan kegiatan kesejahteraan rakyat berbasis tanah dengan memaksimalkan potensi wilayah desa Margasinta. Kemudian pada poin yang keempat, terdapat problematika pelaksanaan kegiatan, yaitu jumlah anggaran yang tidak mencukupi, kemudian sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya SDM yang terlatih untuk melakukan program tersebut. Kemudian pada poin yang kelima, pemberdayaan masyarakat dengan pemberian pembekalan dan bantuan ikan koi. Terima kasih penyaji atas pemaparan poin-poinnya. Selanjutnya akan ada pembahas poin-poin yang disampaikan oleh penyaji. Kepada saudara Danang Putra Kurniawan, saya dipersilakan. Baik, selamat siang. Mohon izin Bapak, mohon izin rekan-rekan semua dan penyaji. Di sini saya akan membahas poin yang telah disampaikan oleh penyaji mengenai materi pada menit 0 sampai 20. Saya mengambil pada poin keempat, yaitu mengenai terdapat problematika pelaksanaan kegiatan, yaitu jumlah anggaran yang tidak mencukupi, sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Kemudian saya mengambil teori mengenai teori konflik. Poin keempat tersebut saya hubungkan dengan teori konflik, yaitu keterkaitan antara poin tersebut dengan teori konflik, yakni terdapat problematika atau permasalahan dalam jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak mencukupi dan sarana prasarana yang tidak memadai pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika diibaratkan kegiatan tersebut itu diibaratkan dengan sebuah acara. Jika acara tersebut dilakukan dengan jumlah anggaran dan sarana prasarana yang tidak memadai, pasti tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian adanya kurangnya sumber daya manusia yang kurang terlatih. Jika kegiatan tersebut dilakukan dengan sumber daya manusia yang kurang terlatih, apakah mungkin kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dan dilaksanakan dengan maksimal? Dan tentunya kegiatan tersebut haruslah menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan tentunya terampil, sehingga kegiatan reform agraria tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Kemudian, jika sumber daya manusia tersebut tidak memadai, harusnya itu dilakukan dengan adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan
agar supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan optimal. Kemudian, satu pertanyaan kepada penyaji. Menurut pandangan penyaji, bagaimana penyelesaian permasalahan pada poin tersebut? Mohon dijabarkan mengenai solusi atau upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas satu yang telah membahas poin-poin dari penyaji. Selanjutnya, dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab. Baik, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Yang pertama, di sini sebelum adanya program itu pasti ada rancangan terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan dan apa tujuan dari program tersebut. Nah, walaupun sudah direncanakan dengan baik, pasti di lapangan akan mendapatkan kendala. Seperti pada program ini ada beberapa kendala, yaitu kurangnya anggaran yang mencukupi, sarana prasarana yang kurang memadai, dan kurangnya SDM terlatih. Nah, di sini anggaran yang kurang mencukupi itu harus seimbang dan harus dijalankan sesuai dengan rencana awal saat rapat. Kemudian untuk sarana prasarana seperti peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang kurang memadai itu harus dilakukan penggalangan dana atau hal yang lain dari pemerintahan. Kemudian kurangnya sumber daya manusia yang kurang terlatih itu harus dilakukan perekrutan sesuai pada bidangnya atau menjadikan anak-anak magang yang menyerap anak-anak magang yang sesuai dengan kompetensinya, seperti misal menyerap dari anak-anak lulusan STPN ataupun yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian menurut saya bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama itu setelah ada kegiatan pasti harus dilakukan evaluasi apa kurangnya, apa yang dibutuhkan untuk program selanjutnya. Kemudian untuk kurangnya SDM tadi harus dilakukan pelatihan ataupun perekrutan sesuai yang ada pada bidang ahlinya. Kemudian untuk yang kurangnya sarana prasarana itu bisa dilakukan penggolongan donasi ataupun mencari sponsor untuk menutupi dana-dana yang kurang atau untuk melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang kurang. Menurut saya itu. Baik, terima kasih penyaji atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembahas dua, Saudara Naratama Bayang Atmaja. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin, saya tertarik pada poin pertama yang telah disampaikan tadi. Saya melihat poin tersebut menggunakan perspektif paradigma perilaku sosial, yakni teori pilihan rasional. Jika transmigrasi dilakukan untuk pemerataan kesejahteraan, apa dampak yang akan terjadi kepada lokasi tujuan transmigrasi tersebut? Apakah memberi hasil yang positif atau hasil yang negatif? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembahas dua yang telah membahas poin-poin dari penyaji. Selanjutnya dipersilakan kepada penyaji untuk menjawab. Baik, izin. Dampak itu pasti lingkungannya ada dua, antara dampak positif maupun dampak negatifnya. Menurut saya ada beberapa dampak positif untuk wilayah yang dikenai untuk daerah transmigrasi. Yang pertama, untuk peningkatan ekonomi. Transmigran seringkali membawa modal dan keterampilan yang baru untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian pengembangan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya akan secara bersamaan akan ditambah karena bertambahnya populasi yang ada di wilayah tersebut. Kemudian pertukaran budaya. Nah, dari transmigran itu pasti tidak hanya dari daerah itu saja, pasti dari luar pulau tersebut yang membawa budaya-budaya dari tempat mereka asal dan diterapkan di wilayah tersebut. Kemudian untuk peningkatan produktivitasnya yaitu seringkali membawa pengetahuan yang lebih maju mengenai teknologi pertanian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan atau produktivitas pertanian di wilayah tersebut, seperti transmigran yang berasal dari Jawa. Kebanyakan mereka lebih menguasai untuk ilmu di bidang pertanian. Kemudian untuk dampak negatifnya itu ada seperti konflik sosial, kerusakan lingkungan maupun ketergantungan pada bantuan. Nah, di sini
untuk yang dampak negatifnya itu seperti konflik sosial itu seperti adanya daya saing ataupun pekerjaan yang memicu adanya daya saing untuk mendapatkan suatu ekonomi ataupun yang lain sehingga memicu konflik antar sesama. Kemudian untuk yang kerusakan lingkungan, karena bertambahnya populasi di suatu wilayah, pasti yang awalnya itu untuk pepohonan pasti ditebang untuk pembukaan lahan. Kemudian ketergantungan pada bantuan, biasanya transmigran itu walaupun membawa banyak modal ataupun membawa beberapa ilmu untuk bekalnya dia berlangsung hidup, biasanya juga tidak langsung semulus mendapatkan apa yang ia harapkan. Pasti mereka juga masih mengharapkan bantuan dari pemerintah karena mereka bersedia untuk mengikuti program yang dilaksanakan pemerintah, yaitu program transmigrasi tersebut. Nah, kesimpulannya menurut saya ada beberapa dampak positif dan negatif yang diterima untuk wilayah yang terkena transmigrasi. Makanya dengan program transmigrasi ini pemerintah perlu mempersiapkannya secara matang untuk program-program yang dibuatnya untuk diterapkan di suatu wilayah. Baik, terima kasih penyaji atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih kepada aktivis pada menit 0 hingga 20 yang telah berpartisipasi. Dan sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.